Shalom jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, hari ini Selasa 23 April 2024. Damai di tengah badai. Nas terambil dari Injil Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Jika ada seorang anak Tuhan yang selalu berusaha meminta pimpinan Tuhan untuk menunjukkan jalannya dan menaatinya, namun suatu saat orang tersebut mengalami berbagai penderitaan, misal mengalami kebangkrutan dalam bisnisnya, atau diberhentikan oleh perusahaan tempat ia bekerja, atau mengalami sakit keras, atau hal-hal menderita lainnya, mungkin kebanyakan orang Kristen akan mulai berasumsi bahwa orang tersebut mungkin ada dosa tersembunyi atau pelanggaran terhadap Tuhan. Seringkali kita berpikir jika seorang Kristen yang berusaha meminta pimpinan Allah dan selalu hidup taat dalam jalan yang ditunjukkan Allah, maka sudah seharusnya orang itu tidak akan mengalami penderitaan atau tantangan, akan selalu bahagia dan memiliki hidup yang selalu mulus lancar. Namun pola pikir atau prinsip seperti itu tidaklah sesuai dengan prinsip dan kenyataan firman Tuhan. Dalam nas hari ini, para murid pergi bertolak ke seberang naik perahu karena ajakan Yesus. Bukan karena keinginan para murid sendiri. Kita mengimani bahwa Yesus sebagai Tuhan adalah Maha Tahu. Artinya Yesus tahu bahwa nanti akan terjadi taufan yang sangat dahsyat. Namun karena Yesus telah berfirman, artinya apapun yang akan terjadi di dalam perjalanan tersebut, Yesus dan mereka semua pasti akan sampai di seberang. Setelah bertolak dari tepi pantai, beberapa waktu kemudian mengamuklah taufan yang sangat dahsyat di mana ombak menyembur ke dalam perahu, membuat air memenuhi perahu. Hal ini bisa menyebabkan kapal tenggelam sehingga membuat para murid takut binasa. Padahal Yesus Tuhan ada bersama-sama dengan mereka dan ada di tengah-tengah mereka. Namun sekalipun kondisi taufan dahsyat mengancam nyawa seperti itu, ternyata Yesus tertidur dengan damai dan nyenyak. Jika kondisi saat itu Yesus tiba-tiba ikut terjaga, lalu ia panik berteriak-teriak, takut binasa dan berusaha menyelamatkan diri, bukankah hal ini akan membuat para murid justru malah semakin panik karena Yesus yang adalah Tuhan saja takut binasa? Justru ketika Yesus tertidur lelap di tengah hiruk-pikuk kekacauan taufan dan ombak, ini menjadi jaminan bahwa murid bersama Yesus akan sampai ke seberang dengan selamat sehingga Yesus bisa damai di tengah badai. Sama seperti para murid Yesus yang bertolak ke seberang karena mengikuti ajakan Yesus dan di tengah perjalanan mengalami taufan yang sangat dahsyat yang bisa menyebabkan ancaman kebinasaan, namun Yesus sendiri juga berada dalam perahu tersebut dan mengalami peristiwa yang sama dihadapi para murid, namun Yesus tertidur dengan damai di tengah badai. Dari sini firman mengajar bahwa ketika sekalipun kita anak Tuhan yang sudah berusaha menaati pimpinan Tuhan dan berjalan di jalannya, tetap bisa mengalami tantangan dan badai pencobaan. Namun karena Yesus Tuhan ada di tengah-tengah kita, maka kita bisa mengimani bahwa Tuhan menyertai kita sehingga kita bisa tetap tenang di tengah badai. Hidup mengikuti pimpinan Tuhan di jalannya
tidak berarti kita tidak akan mengalami badai tofan kehidupan. Namun kita dapat mengimani bahwa kita bisa tetap damai di tengah badai. Karena Tuhan Yesus di surga tak pernah tertidur. Ia selalu bersama kita dan menyertai kita. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.